Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Asiana. Saya berasal dari Universitas Samudra, Prodi atau jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 dan unit 2. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang inklusi. Di mana inklusi adalah pandangan bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, baik dia itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan inklusi adalah layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama dengan anak normal untuk mengembangkan potensinya. Dan sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung atau menerima anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang dididik dalam satu kelas dan mendapat pelayanan pendidikan yang sama. Nah, di sekolah inklusi ini juga hanya menerima anak kebutuhan khusus yang tingkat ringan saja. Dan dengan adanya sekolah inklusi ini, maka anak berkebutuhan khusus merasa senang, gembira, dan merasa tidak diucilkan oleh teman lainnya karena dia bisa bersosialisasi dengan teman lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak kebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan atau gangguan mental jauh di bawah rata-rata anak normal. Nah, biasanya anak tunagrahita ini memiliki EQ di bawah anak normal. Anak normal itu memiliki EQ sekitar 91 sampai 100. Dari segi EQ atau tunagrahita ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu debil. Debil itu adalah tunagrahita tingkat ringan di mana EQ-nya sekitar 50 sampai 70. Yang kedua itu ada imbesil. Imbesil itu adalah tunagrahita tingkat ringan di mana memiliki EQ sekitar 30 sampai 50. Dan yang ketiga itu ada namanya idiot. Idiot itu sudah tingkat paling parah di mana EQ-nya di bawah 30. Nah, yang kedua itu ada tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan terhadap daya penglihatannya, baik itu sebagian maupun keseluruhan daya penglihatannya. Nah, tunanetra ini jika dia hanya menggunakan indera perabanya saja disebut dengan totality blind. Dan yang kedua, jika dia mampu menggunakan matanya atau indera penglihatannya sedang membaca walaupun hurufnya dibesarkan, tapi dia mampu menggunakannya, itu disebut dengan low vision. Nah, tunanetra berdasarkan ketajamannya dia ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan dari segi kelainan dan penyebabnya itu yang pertama ada miopia, hiperopia, dan astigmatisme. Nah, yang ketiga itu ada tunarunggu. Tunarunggu itu adalah orang yang mengalami hambatan di indera pendengarannya. Jadi di tunarunggu ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah hard of hearing, adalah orang yang masih bisa menggunakan sebagian sisa pendengarannya. Dan yang kedua itu ada namanya deaf, yaitu orang yang sama sekali tidak bisa mendengar apapun, baik dia menggunakan alat bantu maupun tidak. Tunarunggu ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tunarunggu tingkat ringan. Dia masih bisa mendengar bunyi 20 sampai 40 desibel. Yang kedua itu tingkat sedang, yaitu masih bisa mendengar bunyi sekitar 40 sampai 65 desibel. Yang ketiga itu ada namanya tingkat tunanetra tingkat berat, yaitu hanya bisa mendengar 65 sampai 95 desibel. Dan yang paling parah tunarunggunya yaitu mendengar bunyi 95 sampai suara yang sangat keras sekali. Yang keempat dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus adalah tunalaras, di mana seseorang atau anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan berperilaku menyimpang, di mana dia selalu melanggar norma-norma yang ada di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dan yang kelima adalah tunadaksa, di mana seorang yang mengalami hambatan yang berupa tidak
tidak lengkapnya anggota badan atau tidak berfungsi geraknya anggota tubuh di mana sulit menggerakkan atau bergerak. Hal itu bisa disebabkan dari bawaan lahir, penyakit, atau yang lainnya. Nah, yang keenam itu ada namanya tunawicara, di mana seseorang yang mengalami penyimpangan dalam segi komunikasi atau bahasa. Jadi, gangguan ini bisa bersifat seperti yang anak yang gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, dan yang lainnya. Nah, yang ketujuh itu ada namanya learning disability, di mana seseorang atau anak yang mengalami atau hambatan dalam kesulitan dalam belajar. Nah, di sini learning disability ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dalam bidang matematika atau berhitung yang disebut dengan diskalkulia, yang kedua itu bidang membaca disleksia, dan yang ketiga itu dalam bidang menulis disebut dengan disgrafia. Nah, anak learning disability ini juga sulit membedakan antara ruang dan arah, di mana mereka sulit membedakan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, yang kedelapan adalah hiperaktif, di mana anak yang mengalami gangguan atau tidak normal karena dia sulit memusatkan perhatian dan sulit mengendalikan pergerakannya. Dan yang kesembilan itu adalah autistik atau autis. Autistik atau autis adalah anak yang mengalami hambatan atau gangguan dalam perkembangan yang dimanifestasikan dalam perkembangan hambatan komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal, di mana itu terjadinya masalah interaksi sosial dan yang lainnya. Nah, autistik ini atau autis dibagi menjadi 2, yaitu eksesif dan defisit, di mana eksesif adalah berlebihan dan yang kedua kekurangan defisit. Nah, yang pertama yang berlebihan, di mana seorang anak autis yang berlebihan dia sifatnya akan seperti mencakar, mengamuk, menggigit, tantrum, atau yang lainnya. Bahkan di anak yang autis yang berlebihan ini bisa melukai dirinya sendiri jika keinginan dia tidak dituruti. Nah, yang kedua itu ada yang kekurangan. Di kekurangan ini, anak autis ini biasanya dia hanya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. Ke-10 itu ada yang namanya anak berbakat, di mana seorang anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, baik itu intelektual maupun non-intelektual. Nah, berbakat ini dapat dikelompokkan pertama menjadi jenius, di mana IQ-nya di atas 180. Yang kedua itu ada namanya gifted, yaitu di mana IQ-nya sekitar 140 sampai 179. Yang ketiga itu ada superior, di mana memiliki IQ sekitar 130 sampai 139. Yang keempat itu ada superior, di mana IQ-nya yaitu 120 sampai 129. Itulah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, jika kita berada dengan satu lingkungan dengan anak berkebutuhan khusus, maka sikap kita sebagai masyarakat, kita tidak boleh mengucilkannya. Kita harus bergaul dengan anak berkebutuhan khusus, harus mengayomi, jadi dia tidak merasa terkucilkan, tidak merasa terbuang, atau yang lainnya. Nah, sebagai masyarakat juga, kita bisa melakukan atau memberi motivasi dan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan apa yang kelebihan yang dimilikinya, karena setiap manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, dengan adanya kelebihannya, masyarakat juga atau kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat yang telah ia miliki. Selama ini, anak berkebutuhan khusus itu terisolasikan dari teman-teman sebayanya. Mereka dipandang tidak setara dengan anak normal lainnya. Hal itu dapat diatasi dengan sistem pendidikan atau pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Nah, di mana di sekolah inklusi itu adalah menampung atau menerima anak-anak berkebutuhan khusus tingkat ringan dan anak normal yang dijadikan dalam satu kelas, sehingga mereka dapat bersosialisasi, bermain, belajar, dilakukan secara bersama-sama. Nah, hal itu dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi antara satu anak dengan anak lainnya. Di Indonesia sudah menerapkan sistem inklusi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang
Inklusi adalah di mana peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem di mana memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan, potensi kecerdasan atau bakat istimewa mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan bersama dengan anak normal pada umumnya. Jadi, ayo sekarang kita terapkan sistem pendidikan inklusi khususnya di sekolah dasar agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak terkucilkan lagi. Mereka dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya di sekolah, dapat belajar dan mendapatkan hak yang sama dengan anak normal pada umumnya. Dan dengan adanya pendidikan inklusi ini di sekolah dasar, tidak akan terjadinya diskriminasi antara satu anak dengan anak lainnya atau anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Nah, pengalaman saya ketika berkunjung di salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Langsa, yaitu ketika kami sampai di sana, saya berkunjung bersama teman-teman saya. Kami disambut hangat oleh para guru dan siswa yang ada di sana. Nah, ketika saya berkunjung, saya bertemu dengan salah satu anak berkebutuhan khusus, yaitu Agung Pranata Ginting, seorang siswa kelas 6A, di mana dia mengalami keterlambatan dalam menerima pelajaran. Jadi, dari segi fisik saya lihat Agung itu biasa saja, tidak seperti anak normal lainnya, tidak ada masalah. Tapi ketika dilihat dari segi tangan, dia memiliki satu ruas jari yang hilang. Nah, ketika saya berbincang-bincang dengan Agung, dia mengerti dengan apa yang saya katakan, namun sedikit lambat dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ketika berada di kelas, saya lihat Agung itu anaknya dia tidak lasak atau tidak bergerak ke sana kemari. Dia diam, tidak mengganggu teman yang lainnya, dan ia mengikuti perintah apa yang telah guru berikan. Namun, ketika pada saat itu kami mengadakan permainan, ada teman yang menangis dibuat oleh teman yang lainnya. Lalu Agung berkata, "Sudah, jangan menangis lagi," dan ia buru-buru mengambil sapu untuk mematikan kipas angin, dan dia mengatakan, saya bertanya, "Loh, kenapa dimatikan kipas anginnya?" "Iya, Bu, dia nggak tahan kena kipas angin." Ternyata dapat saya simpulkan bahwa Agung itu juga memiliki sifat yang setia kawan atau peduli dengan teman lainnya. Nah, pada saat terakhir kami berkunjung, saya meminta surat pesan dan kesan, di mana ketika itu pada saat Agung menulis, hurufnya terbalik-balik sehingga ketika kita membaca itu sulit mengerti. Mungkin itu akibat dari keterlambatan dalam pelajaran tadi. Nah, Agung ini termasuk dari anak selalu dengar, dan dimana dia sulit mengungkapkan ide, terus daya ingatnya yang rendah, keterbatasan kognitif, dimana ketika kemarin itu juga sempat saya tanyakan, "Agung, ngajinya Iqra berapa?" "Iqra 7, Bu," dia berbicara. Loh, saya juga berpikir Iqra itu cuma sampai 6. Jadi saya tanya lebih perjelas, Iqra itu cuma sampai 6. "Agung, gimana ngajinya? Udah sampai Iqra 6 lalu diulang ke Iqra 1 ya?" "Iya, Bu." Jadi mungkin dia pikir Iqra 7 itu 1 itu jadi 7. Jadi habis 6 dibalik ke 1 jadinya 7, seperti itu. Dan guru pendampingnya kemarin itu tidak ada di kelas karena ada urusan ke dinas. Jadi kami tanyakan kepada Ibu Yusra, yaitu guru agama, di mana ibu itu mengatakan ketika mereka di kelas sudah merasa capek dan bosan, maka guru tersebut tidak lagi memaksa mereka untuk belajar karena itu tidak baik. Ibu itu juga berkata ketika ada tugas yang diberikan dibawa ke rumah, mereka mengerjakannya. Nah, ketika di kelas juga saya bertanya, "Bu, apakah ada pembulian atau
apa yang terjadi di kelas tersebut. Ibu itu berkata, saya lihat tidak ada terjadinya pembulian atau tindakan lainnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya, di mana setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, ketika seseorang mengalami kekurangan, kita sebagai individu yang normal tidak boleh mengucilkannya. Jika ada anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh mengucilkannya. Kita harus mengayominya, mengajaknya bergaul, harus memberikan dukungan dan motivasi kepada anak tersebut, dan memberikan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Nah, anak berkebutuhan khusus dan anak normal sekarang tidak lagi terisolasi anak berkebutuhan khusus tersebut, karena sekarang sudah ada sistem pendidikan inklusi, di mana sekarang anak normal dan anak berkebutuhan khusus tidak lagi dibedakan. Mereka sudah setara, di mana sekarang sudah ada sistem pendidikan inklusi atau sekolah inklusi, di mana mereka dapat bersosialisasi bersama-sama, bermain bersama-sama, belajar bersama-sama, tidak ada pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut sangat berguna bagi anak berkebutuhan khusus, di mana mereka tidak merasa dikucilkan dan didiskriminasi antara anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi, ayo sebagai masyarakat kita mengambil alih tindakan kita kepada hal yang positif, bisa menerima anak kebutuhan khusus, tidak lagi mengucilkannya. Ayo kita ajak bisa bersosialisasi bersama-sama, dan ketika di sekolah, ayo sekolah pendidikan sekolah dasar, khususnya pendidikan sekolah dasar, mari kita terapkan pendidikan inklusi atau sekolah inklusi yang berguna bagi anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan pendidikannya, yaitu anak berkebutuhan khusus yang tingkat ringan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.